Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport video saya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat bagi teman-teman semua ya, menjadi inspirasi dan kita tetap di jalur belajar bersama. Saya selalu belajar dari teman-teman yang lebih senior ataupun yang tidak senior. Di pemula pun saya juga belajar dari teman-teman pemula juga, sama seperti saya, kita sama belajar. Kali ini saya mau review untuk cara pecah bahan bonsai sancang dari turun cangkok. Yang kemarin saya main ya ke tempat temen, terus terinspirasi dengan lahan mereka yang sempit. Teman saya membuat untuk bahan bonsai sancang mame dan semol. Nah, untuk teman-teman yang punya lahan mungkin sempit, bisa memanfaatkan dengan lahan yang sempit untuk memaksimalkan kita membuat bahan bonsai dari nol, mengisi waktu yang mungkin pas libur ya. Saya untuk video kemarin sudah saya berbagi ya untuk teman-teman. Nanti di bawah deskripsi atau di akhir video ada contohnya di lahan sempit untuk membuat program akar sancang. Oke, saya terinspirasi sekali dan saya mau mencoba. Kemarin banyak bicara, saya belajar juga bagaimana teknik-tekniknya. Pas banget saya punya bahan sancang. Oke, kita langsung saja ya lihat bahan bonsai sancangnya seperti apa, terus cara pecah batangnya bagaimana. Nanti kita belajar bersama ya. Oke, langsung saja kita lihat bahannya seperti apa ya. Oke teman-teman, dari mulai bahan sekian ya. Kemarin di teman saya belajar banyak cerita untuk teman saya. Yang dari stek ada juga di tempat teman saya, ini yang los ya. Saya ngambilnya bahan los semua. Perbedaannya untuk teman-teman, kalau ini siap panen ya, kalau yang los begini akan lebih cepat ya untuk program akarnya, karena ini los ya. Kalau yang stek mungkin agak sedikit lambat untuk program akarnya yang menjadikan maksimal, karena kalau stek tentunya dia berusaha menutup bekas potongan dulu dan pengelusan satu, baru untuk program akar bawahnya baru jalan, terus bisa memaksimalkan akar akan lebih agak sulit ya kalau stek. Kalau yang los gini kita mau bikin mame ataupun jadikan bahan besar, kita variatif ya, selera ya, tergantung lahan juga. Ini ada beberapa akan saya tunjukkan. Ini kalau ini semua los semua ya. Saya mau coba yang udah ditanam juga ada. Saya mau praktekkan untuk teknik caranya pecah batang bagaimana. Kita lihat yang di sebelah sini juga ada beberapa, sekitar ada 50 ya. Saya untuk mau belajar untuk mulai sancang. Di sebelah sana juga ada. Ini kita cek di sini sudah banyak sekali yang berakar juga. Nanti mungkin besok saya akan panen dan saya tanam. Nah, seperti ini saya dari kecil-kecil ya, tetap ada mata tunasnya. Ini saya kasih sudah siap panen. Untuk teman-teman usahakan kalau program akar yang los pucuk, biar cepat untuk mendominankan akar, dan mau dibikin bahan yang ukuran medium mame ataupun small, akar bisa proporsi, nanti tinggal dipres. Oke, untuk kali ini saya akan mau tunjukkan untuk teman-teman ya, bagaimana cara pecah batang untuk bahan dari turun cangkok kayak gini juga. Seperti apa, kita langsung belajar bersama ya. Oke, ini untuk bahan yang pertama kali saya turun cangkok, ini los pucuk semua. Seperti ini ya. Jadi dari turun cangkok langsung ditanam begitu saja. Saya mau mencoba untuk melakukan pembongkaran dan langsung melakukan pecah batang. Oke, sebelum melakukan pembongkaran, lakukan pruning ya. Sudah saya pruning, sisakan pucuk daunnya, sisakan semua pucuk-pucuk daunnya. Oke, coba saya mau melakukan untuk tahap pembongkaran, kemudian akan saya lakukan untuk pecah batang. Ini saya juga belum tahu, tapi untuk teman-teman lihat ya, kondisi mau dipecah seperti ini.
akarnya sudah tembus, berarti akar ini sudah full ya. Kita angkat begini tidak lepas polybagnya, berarti ini sudah full siap untuk kita lakukan pecah batang. Ingat, untuk media tanam nanti bekasnya ini kita pakai lagi ya. Jangan lakukan seperti ini untuk seleksi akar ya, karena untuk pecah tentunya kita merusak batang ini. Kita biarkan akar ini begini saja. Ini kita lakukan pencucian dulu, cuci dulu bekas kokopitnya biar mudah untuk melakukan pecah akarnya, biar terpisah. Satu lagi untuk teman-teman, sebelum melakukan pecah jangan samakan dengan vikes ya, bahan vikes. Ini saya tali. Kenapa? Kalau vikes tentunya kulit kambiumnya sangat tebal dan untuk sancang terlalu tipis, jadi untuk penutupannya agak lumayan lama ya. Apalagi kalau bahan sebesar jempol kaki itu menutup maksimalnya akan sulit sekali. Nah, ini biasa kalau pecah sancang, kemarin saya belajar dari temen, biasanya akan nyampe bisa naik ke atas ya. Kalau makanya untuk teman-teman kita ikat dulu sekian. Kalaupun tidak diikat tidak apa-apa, nanti pada endingnya setelah melakukan pecah, mungkin setelah melakukan pengganjalan kemudian kita ikat, karena bisa naik, pecahnya bisa naik ke atas ya. Lain sama vikes pun juga gitu, tapi bedanya cuman sedikit pertumbuhannya cepat menutup untuk vikes daripada untuk saya akan langsung coba melakukan untuk pecah. Usahakan teman-teman pakai pecahnya kayak gini, jangan pakai bahat terus kita kasih landasan di bawah, karena akan merusak kulit daripada kambium bahan yang mau kita pecah ya. Misalkan di pembagiannya sama ya. Oke, sepertinya sudah untuk pecahnya. Diambil dari sebelah sini, sebelah yang separuh lagi. Untuk pembagiannya awas untuk kalau teman-teman takut pembagiannya kurang pas, bisa diawali pakai karter dulu. Pakai karter ya saya biasa untuk ini, terusan ke bawahnya yang tajam. Oke teman-teman, saya akan coba langsung melakukan penanaman. Untuk sebelum melakukan penanaman ini kita harus ganjal dulu ya. Usahakan pengganjal bisa dilakukan seperti ini ya. Nah, kita tinggal naikkan, bisa langsung tembus ke sebelahnya sini bisa. Ini kita biarkan dulu begini. Nanti kita tinggal melakukan penanaman. Jangan ada pengurangan akar dulu, karena apa? Ini kita habis lakukan pecah ya, biar hidup normal dulu akarnya, biarkan dulu. Oke teman-teman, untuk media tanam saya pakai pasir ladu kali standar. Terus pupuknya fermentasi ataupun pakai pupuk fermentasi, pupuk kandang ya, biasa saya pakai pupuk kandang bekas kotoran kambing ini yang sudah kering, tidak apa-apa. Nah ini tadi media tanam pasir ladu kali sekam yang sudah lapuk, terus pupuk fermentasi dalam arti pupuk kandang yang sudah kering ya. Kalau kita cium baunya sudah seperti tanah, itu sudah maksimal. Nah ini usahakan untuk pembagian akarnya sekalian ya, kita rapikan arahnya, terus kita sekalian kasih penyekat seperti ini ya, biar nanti untuk kedepannya kita untuk penataan akarnya enak ya. Jadi kita sejak dini sekalian untuk pengerjaannya. Nah ini akar kita usahakan kita tata
kita belokkan tidak apa-apa seperti ini. Ini kenapa saya kasih di bak dulu, kalau bak tidak ada teman-teman bisa pakai polybag ya, atau planter bag. Polybag yang ukuran 50-50 itu mampu. Nah setelah seperti ini, untuk ini media tanam bekas tadi habis dibongkar dari bahan pertama tadi ya, bahan ini ya. Nah, kita untuk menimbun di atasnya. Mungkin nanti kalau kita mau bikin bahan yang besar ataupun ukuran medium ataupun yang lebih besar lagi, kita menunggu pertumbuhan ini dulu biar jalan, terus daunnya banyak, terus akar sudah mulai menembus pada bak ini, kita siap masukkan ground. Kalau mau dibikin mame atau small di sini mampu ya. Jadi intinya nanti tinggal pemindahan ke tempat panas. Paling untuk teknik-tekniknya seperti biasa sama ya. Jadi dimana kita mau menempatkan bahan ini seandainya sudah subur ya, mau dibikin mame small ataupun yang cito, mungkin di sini mampu. Jadi nanti pemindahan ke panasnya paling kita gali lahan yang mau kita taruh ini, kita gali terus kita kasih pupuk kandang, kemudian kita timbun pakai media tipis, terus bak ini kita taruh di atas bekas galian tadi. Jadi nanti intinya akar cari nutrisinya bisa langsung tembus cari makanan di bawah yang nutrisinya kita kasih pupuk kandang tadi. Oke teman-teman, seperti ini kita tinggal melakukan untuk penyiramannya. Ini saya terinspirasi ya teman-teman, dari kemarin saya main ke tempat teman terus terinspirasi banget, ternyata menjadi motivasi bagi saya sendiri ya untuk belajar mencoba. Ini saya mau belajar mempelajari karakter untuk bahan bonsai sancang. Untuk yang kemarin-kemarin video saya banyak sekali yang waru, kimeng, bahkan itu pun juga masih belajar teknik-teknik yang belum saya ketahui untuk ID karakter jenis waru ataupun kimeng. Oke, ini tinggal kita melakukan untuk penyiraman. Oke teman-teman, selesai ya seperti ini. Kita lihat nanti, saya akan selalu update untuk perkembangan bahan ini. Nah setelah kita lakukan tadi tahap-tahap proses seperti apa, yang seperti kemarin saya sempat main ke tempat teman terus lihat lahannya yang sempit membuat bahan bonsai mame small. Nah, untuk langkah terakhir saya tutup pakai genteng biar penguapan air ke atas terkena sinar matahari agak berkurang ya. Kalau di bak kecil seperti ini tentunya kalau kena sinar matahari penguapannya cepat sekali terkena sinar. Bahkan ini saya taruh di tempat teduh dulu biar aman, biar hidup dulu. Nanti kalau sudah hidup kita bisa angkat ke tempat panas ataupun kita lihat kondisi tanaman ini seperti apa, nanti kita tinggal pindahkan ke tempat panas ataupun bisa masuk langsung ke lahan ground. Lagi ya untuk pengikat, kita ikat yang kuat ya, jangan goyang terkena angin ataupun hal-hal gangguan yang lain. Kalau pas di bawah akar baru mau jalan terus di atasnya goyang, tentunya akar akan putus dan riskan sekali untuk mengganggu pertumbuhan ini. Nah seperti ini, pengikatnya kuat sekali ya. Nah, kalau kita mau bikin banyak bisa kita rel panjang terus kita jajar, kita baris, pengikatnya jadi satu ya. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Mudah-mudahan ini menginspirasi ya untuk teman-teman semua. Di akhir video ini ada nanti contohnya di tempat teman saya ambil video kemarin, bisa dilihat di akhir video ataupun di bawah deskripsi saya lampirkan linknya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya, tetap semangat kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.